Bismillahirrahmanirrahim. Bubur sumsum campur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkanlah dulu saya dan kegiatan baru HMPS K3, yakni kegiatan terbaru, terpercaya dan terkini. Ialah kegiatan podcast Bintang K3. Artinya, podcast berbicara tentang K3. Saya Irfan Wahyudi dari divisi K3 HMPS K3 di bidang keselamatan akan menjadi moderator pada podcast pertama ini, yakni episode pertama dengan tema Introducing K3, perkenalan K3. Baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menuju ke bintang tamu, yakni episode pertama, yaitu Bapak Basori SST, betul Pak? Betul. Iya, Pak Baso ini selaku auditor junior SMK 3 di PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero, betul Pak ya? Betul ya. Baik, langsung saja kita mulai wawancara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Iya, kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah sehat sekali ya. Siap Pak. Sangat surprise bisa hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian. Ya ini mudah-mudahan ada kesempatan lain. Iya, kita juga terima kasih Pak, Bapak sudah mau meluangkan waktunya di podcast kali ini. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, kesibukan Bapak di PT Auditor Junior SMK 3 itu ngapain aja Pak? Dan PT Biro Klasifikasi Indonesia ini bergerak di pekerjaan bagian mana gitu Pak? Siap. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Basori. Jadi saya saat ini bekerja di salah satu BUMN. Jadi PT Biro Klasifikasi Indonesia itu badan usaha milik negara dan 100% sahamnya milik negara. Jadi itu yang pertama. Kemudian PT Biro Klasifikasi Indonesia ini core bisnisnya atau pekerjaan utamanya sebenarnya penunjukan dari pemerintah itu sebagai badan klasifikasi kapal. Bagian kapal Pak ya? Iya, mungkin jadi teman-teman mahasiswa atau masyarakat itu belum begitu paham apa sih BKI. Memang kalau orang kenal BKI itu pasti kapal kan begitu. Jadi itulah core bisnis BKI, mengkelaskan kapal-kapal dengan regulasi dan tonasi tertentu yang berlayar di perairan Indonesia, dan BKI lah yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian di berjalannya waktu ada pekerjaan-pekerjaan yang memang secara aturan tidak boleh dikerjakan oleh surveyor BKI. Maka waktu itu dibentuklah divisi yang non kelas. Kalau tadi kelas tadi kapal, ini non kelas. Non kelas akhirnya berkembang sekarang menjadi namanya BKI Komersil. Nah, saya kebetulan ditempatkanlah di BKI Komersil cabang utama Balikpapan. Apa sih BKI Komersil? Nah, BKI Komersil ini tentunya juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan penunjukan dan regulasi dari pemerintah maupun standar internasional. Misalnya contoh, BKI Komersil ini ditunjuk sebagai perusahaan jasa K3. Iya Pak. Jasa K3 apa? Riksa uji, pemeriksaan dan pengujian, peralatan, instalasi, termasuk audit sistem manajemen K3 yang memang disitulah yang saya geluti. Iya, jadi saya salah satu auditor junior sesuai penunjukan di lembaga audit PT Biro Klasifikasi Indonesia. Saya boleh tanya Pak, auditor junior SMK 3 tadi perwakilan Bapak dari Balikpapan Pak ya? Iya, saya di cabang utama Komersil Balikpapan ya. Nah, itu yang orang Balikpapan apakah Bapak aja atau ada lagi yang lain tuh Pak? Kebetulan saat ini baru saya yang dapat penunjukan, karena memang untuk lembaga audit sendiri regulasi dari pemerintah juga sangat ketat. Jadi tidak
Berarti seleksinya juga ketat banget tuh, Pak. Iya, tidak serta-merta dirikan perusahaan, mengusulkan atau ngajukan ke kementerian kemudian ditunjuk, itu enggak. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Jadi minimal ini salah satu persyaratannya ya, mempunyai kantor di 3 wilayah. Jadi harus punya kantor di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Nah kebetulan kalau BKI ini kan dari Sabang sampai Merauke, Iya, betul. dari Medan sampai Sorong sana ada cabang semua. Kemudian harus punya auditor itu minimal 12. 12, Pak. Iya, 12. Itu sudah ada auditor, maksudnya ada auditor senior, ada auditor junior. Nah itu persyaratan-persyaratan yang tidak mudah untuk ditunjuk sebagai lembaga audit. Seperti itu. Kemudian untuk auditornya sendiri itu juga harus melalui beberapa pelatihan, kemudian ada namanya penunjukan. Sebagai persyaratan mendasarnya kalau mau teman-teman mau jadi auditor nih. Yang dipersiapkan apa? Iya, dipersiapkan apa ini? Iya, Pak. Yang menjadi persyaratan mendasar itu harus sudah punya ahli K3 umum. Ahli K3 umum. Itu tidak bisa Sertifikatnya itu ya. Iya, tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ada beberapa auditor senior kami ternyata tidak bisa perpanjang SKP sebagai auditornya. Kenapa? Ahli K3 umumnya tidak ada, cuman tidak diperbaharui. Mungkin sudah lama. Jadi seperti itu. Iya, Pak. Tadi sudah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa tuh, Pak, ya tadi ya? Tadi belum. Itu tadi kan sebagai auditor ya. Tadi bertanya tentang kegiatan saya sehari-hari. Untuk di bidang ketiganya, Pak, yang dipersiapkan untuk mahasiswa itu apa aja, Pak? Kalau teman-teman mahasiswa ini mau masuk di dunia K3 ya, pertama tentunya harus senang dulu ini. Senang dulu. Iya, jangan dipaksa. Wah, mungkin bapaknya kerja di perusahaan, kebetulan bapaknya manajer safety misalnya. Anakku harus kuliah K3, nggak bisa. Anak-anak sekarang itu punya dunianya, punya sudah punya target sendiri. Bakat minatnya berbeda-beda orang. Bakatnya beda-beda, tapi memang ketika sudah memiliki minat di situ, tadi pertama harus senang ya, artinya minat. Kemudian banyak membaca, pertama adalah regulasi. Jadi membaca regulasi itu penting karena banget, K3 itu tidak lepas dari regulasi. Regulasi itu mulai undang-undang. Jadi kalau di regulasi itu kan hierarkinya yang paling tinggi adalah undang-undang. Ya, undang-undang, kemudian patokan undang-undang setiap K3 itu ya. Iya, undang-undang, kemudian turunannya di bawah ada peraturan pemerintah namanya. Kemudian ada peraturan menteri, baru keputusan menteri. Nah, itu regulasi itu akan sangat mendukung ketika teman-teman nanti akan kuliah di K3. Itu kalau memang minat seperti itu. Kemudian jangan lupa juga membangun relasi. Relasi ini bisa teman-teman yang sudah siapa tahu punya teman yang lebih senior. Iya, betul. Sudah berkecimpung di K3. Bertanyalah ke mereka apa sih kira-kira keunggulan dan kekurangan kalau saya minat di K3. Seperti itu, Mas. Oke, Pak. Tadi jawabannya kan harus kita senang dulu, Pak ya. Betul. Terus membaca regulasi. Ya. Dan terakhir membangun relasi. Ya. Ketika kita sudah mau membuat kayak gini semua nih, Pak, menjadikan semua ini bahwa kita bisa semuanya, tentang senang dulu, membaca regulasi, membangun relasi. Selanjutnya untuk di masyarakat umumnya, Pak, ketika kita ingin terjun ke masyarakat umum, penting dari K3 di masyarakat umum itu apa aja tuh, Pak, yang harus kita lakukan? Baik, jadi memang sebenarnya K3 ini kan sudah hari-hari kita laksanakan. Ingat ya, K3 adalah ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran dan sebagainya. Dan itu sebenarnya di masyarakat sudah dilakukan. Contoh kecil nih. Kita mau cat tembok saja. Di rumah misalnya mau ngecat tembok. Iya, Pak. Bagaimana supaya ngecat tembok itu kita laksanakan dengan aman, tidak cedera dan sebagainya. Pertama misalnya mungkin harus kita siapkan tangga. Oh, karena tinggi, tangganya nggak cukup, disambung. Nah, itu sebenarnya sudah implementasi dari K3. Cuman memang masyarakat kita itu kadang abai.
melalui gampang aja itu bilang. Iya betul. Kan gitu ya. Misalnya mau jalan ini sudah tahu naik kendaraan bermotor lewat jalan raya, deket aja, nggak usah pakai helm, kan gitu. Padahal dia sudah sadar itu bagian dari untuk pencegahan terjadinya kecelakaan tadi. Nah, kalau kita mau terjun ke masyarakat, memang dibutuhkan effort yang lebih karena meyakinkan masyarakat tentang pentingnya K3 itu juga tidak mudah. Kita harus membangun dari awalnya, kita sampaikan bahwa ini loh, kecelakaan itu bisa saja terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Nah, yuk kita mulai. Tadi saya berangkat ke sini. Iya. Berangkat ke sini tadi, naik kendaraan, di depan saya itu ada ibu-ibu gonceng anaknya. Iya. Pulang dari sekolah menghadap ke belakang anaknya. Sambil bercanda, minum anaknya. Nah, ibu-ibunya ya cuek aja, namanya kan the power of emak-emak ya. Nah, kalau sudah tahu anaknya seperti itu ya dibiarin aja. Sudah gitu sambil minum, selesai minum botolnya dibuang. Iya betul. Nah, itu kan pelajaran mendasar di masyarakat yang belum terbiasa. Kalau saya, alhamdulillah sampai hari ini anak saya kemanapun kalau dia bawa sampah dibawa pulang. Jadi itu memang saya tanamkan kepada anak-anak, ketika habis makan disimpan di bawah plastik, taruh mobil, nanti ketemu bak sampah dibuang. Dan alhamdulillah itu kalau ke anak-anak itu alhamdulillah mereka bisa menerapkan. Tapi memang harus dari dasar. Berarti seperti Pak, itu, Mas. kita harus lebih ke arah orang tuanya Pak ya? Iya. Negur ke orang tuanya gitu. Orang tuanya. Masuk anaknya, iya. Karena kan anak tahu karena orang tuanya. Iya. Syukur-syukur. Jadi anak-anak ini kan kadang mereka lebih nggak anak-anak saja, kita saja itu lebih mendengar kalau diingatkan orang lain. Benar nggak? Iya sih, betul Pak. Benar nggak? Kalau ditegur sama kakaknya atau orang tuanya kadang kita melawan. Tapi ketika diingatkan sama orang lain itu mereka akan patuh. Sama lah ketika kalau di Islam itu kan kalau berdakwah, kita mendakwahin orang tua kita atau kakak kita, diketawain. Tapi coba panggil orang, ustadz suruh mendakwahi, mereka akan patuh. Begitu juga kepada anak-anak atau masyarakat. Syukur-syukur kalau anak-anak itu sudah dibekali itu mulai SD. Di SD itu sudah diajarin buang sampah seperti ini, kalau menyeberang seperti ini. Nah, itu mereka akan tertanam dengan sendirinya di masyarakat. Seperti itu, Mas. Benar, Pak. Berarti K3 juga cukup penting, Pak ya? Terutama sangat penting. Orang tua juga harus jadi orang yang bisa tahu K3 juga berarti Pak ya? Betul, jadi orang tua mempunyai peranan yang tidak kalah penting dengan guru-guru atau pengajar di sekolahan. Iya Pak. Sebelum lanjut tentang regulasi K3, saya mau tanya nih Pak, untuk asal muasal K3 di Indonesia itu gimana Pak? Asal muasalnya? K3 di Indonesia ini sebenarnya kan sudah cukup lama ya, karena memang mengikuti dengan namanya dunia industri. Peradaban industri itu kan dari Eropa, Amerika masuk di Indonesia itu kan sudah sangat lama. Bahkan kalau kita baca-baca regulasi itu ada undang-undang UAP tahun 1930. Nah, itu kan sudah cukup lama. Artinya apa? Di tahun 1930 pun sebenarnya sudah ada K3 itu. Kemudian diperkuatlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Pasti belum lahir ya, 1970. Nah, itu saya pun juga belum lahir. Nah, 1970 itu sudah mulai diatur di Indonesia. Undang-undangnya sudah ada. Di situ bagaimana tempat kerja itu seharusnya, bagaimana pengusaha atau pengurus itu punya kewajiban menjamin keselamatan pekerjanya bagaimana. Bagaimana di situ diatur kewajiban pekerja ketika masuk di tempat kerja. Itu semua sudah diatur. 1970 kita sudah mulai di Indonesia sebenarnya sudah mulai jalan seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri di dunia industri di Indonesia itu umumnya di migas. Di dunia migas yang penerapan K3-nya lebih tinggi lah, standarnya lebih tinggi, aturannya lebih ketat. Nah, di Indonesia itu juga lumayan. Terutama Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini kan banyak perusahaan-perusahaan migas. Kalau di tahun 2000-an itu ada perusahaan-perusahaan besar ya, kalau saya sebut ada
Dulu ada Total Indonesia, ada Chevron, ada Vaiko Indonesia. Mereka lah yang mendahului di dunia industri untuk penerapan K3, sehingga akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan yang akan bekerja, mendapatkan pekerjaan di perusahaan migas itu, mau tidak mau, suka tidak suka, menerapkan K3 juga, seperti itu. Iya, betul. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan tentang kacamata Bapak ini, perbandingan regulasi tentang K3 kemarin dengan yang terbaru Pak, dan mengapa regulasi itu selalu terbaru gitu Pak? Baik, jadi kalau menurut pandangan saya sebenarnya belum terbaru. Kalau saya boleh berpendapat belum terbaru. 1970 sampai sekarang itu sudah 52 tahun loh ya. 52 tahun belum pernah juga disentuh kalau baca di pasal-pasal terakhir itu sanksinya sangat ringan, 100.000 itu kalau ada pelanggaran yang disengaja itu sanksinya sangat ringan. Jadi kalau regulasi di pemerintah karena undang-undang itu kan paling tinggi ya, itu memang saya lihat belum ada perubahan. Tetapi memang di berjalannya waktu ada turunan regulasi yang akhirnya sekarang seperti misalnya PP 50 tahun 2012. Ya, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Itu kan sudah mengatur penerapan sistem manajemen K3. Di situ banyak sekali, ada 166 kriteria yang harus diterapkan oleh pengusaha atau perusahaan pengurus untuk terlaksananya K3 di tempat kerja. Memang ada perbaikan, bahkan kesini juga sudah mulai ada ada peningkatan lah. Bahkan sekarang secara rutin setiap tahun kan pemerintah sekarang juga mengadakan namanya penghargaan K3. Iya. Itu setiap tahun sekarang sudah berjalan dan itu merupakan dukungan dari pemerintah. Memang secara regulasi belum dirubah ya, Undang-Undang 170 masih tetap, tetapi turunannya sudah mulai ada dan itu sangat baik di dunia kerja, terutama dalam rangka menjamin terciptanya tempat kerja yang aman dan nyaman seperti itu. Betul Pak. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan tentang mahasiswa. Prospek kerja K3 untuk mahasiswa itu Pak gimana Pak? Prospek kerja mahasiswa. Nah ini sebenarnya sering kalau saya di beberapa event itu sering saya pertanyakan sebenarnya. Memang saat ini kan khususnya di Kalimantan Timur ya dan di Indonesia pada umumnya memang sedang giat-giatnya membangun, sehingga memang sangat dibutuhkan lulusan K3. Tetapi belum ada data sampai hari ini ya, saya belum pernah membaca ada data. Kita kan bicara harusnya data dulu. Iya. Sebenarnya di lapangan sana itu yang dibutuhkan berapa ribu, berapa ratus, atau bahkan berapa puluh. Lulusannya berapa banyak. Nah, nantinya harus nyambungnya ke situ. Iya. Jangan sampai di lapangan butuhnya 1.000, lulusnya cuma 500. Atau terbalik, di lapangan butuhnya 200, lulusnya 1.000. Nah ini kan belum ada data. Tapi jangan berkecil hati adik-adik yang kuliah di bidang K3, tetaplah karena berjalannya waktu tetap akan K3 itu akan dibutuhkan, karena bagaimana mungkin suatu kegiatan bisa terjamin keselamatannya kalau tidak ada yang ngawasi. Sedang diawasi saja masih saja terjadi kejadian, apalagi kalau nggak ada yang mengawasi. Tapi intinya prospeknya sampai hari ini kalau saya lihat masih cukup bagus, karena dunia industri juga terus berkembang di Indonesia dan di dunia pada umumnya, seperti itu. Iya Pak, berarti untuk kita mahasiswa K3 ini masih banyak harapan, peluang banyak Pak ya, karena lagi giat-giatnya membangun PT-PT terbaru dan lain-lain. Iya, tapi ya jangan maksudnya jangan berkutat di dunia yang sempit. Iya. Karena yang membutuhkan K3 ini kan tidak Indonesia saja. Jadi di luar sana juga banyak, apalagi di
Timur Tengah, kemudian di beberapa daerah Afrika penghasil migas itu kan juga mereka juga banyak membutuhkan orang-orang K3. Intinya bagaimana setelah kita nanti selesai kuliah itu dibekali juga. Jadi kuliah itu belum cukup kalau ya, jadi ingat teman-teman tuh dengan ijazahnya nanti itu belum cukup sebenarnya. Jadi harus juga dibekali dengan keterampilan lain atau training lain sehingga bisa mendukung ketika teman-teman dibutuhkan di dunia kerja seperti itu. Oh, baik Pak. Berarti kita lebih banyak lagi cari-cari pemahaman di luar sana tentang training dan lain-lain. Betul, ya, karena ketika nanti kita terjun di dunia industri memang tidak bisa dipungkiri sertifikat itu sangat berguna selain ijazah kita. Saya ada pertanyaan ini Pak, perbandingan Pak, kan K3 juga ada yang universitas di bagian di Jawa Pak. Saya pernah dengar perbandingan universitas di Jawa dengan universitas di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan, karena Balikpapan ini kan swasta Pak, sedangkan di Jawa banyak yang negeri. Nah saya dibilang tuh bahwa perusahaan tuh nyari mahasiswa yang K3 di Jawa di negeri dibandingkan mahasiswa K3 di Balikpapan karena swasta. Betul. Itu apakah benar tuh Pak? Jadi begini, kebetulan ya ini menarik sekali. Kebetulan kemarin tuh saya ikut sharing session tentang menciptakan lingkungan kerja berbasis HAM. Jadi ya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip misalnya membuka lowongan kemudian memprioritaskan perusahaan perguruan tinggi tertentu, itu sudah melanggar sebenarnya. Melanggar sebenarnya. Itu diskriminatif. Jadi sebenarnya tapi memang tidak bisa dipungkiri di dunia kerja kalau kita lihat, kalau teman-teman nanti terjun di sana itu pasti alumni. Nah, alumni siapa ini? Alumni perguruan tinggi ini. Nah, itu akan berlanjut sampai adik-adiknya masuk di situ. Nah, sebenarnya itu sesuai, itu tidak kalau ada perusahaan yang mempersyaratkan bla 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 yang itu bisa menutup peluang lulusan perguruan tinggi yang lain tidak bisa masuk, itu sudah diskriminasi sebenarnya. Bisa dilaporkan di Komnas HAM sebenarnya itu. Tapi tadi pertanyaannya kembali ya, apakah di Jawa sana lebih dibutuhkan? Ini sebenarnya ada dua kalau menurut saya. Perguruan tinggi khususnya di bidang K3. Kalau mungkin di Jawa itu pertama dari relasinya mereka menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan itu mungkin lebih intens, dan tidak bisa dipungkiri juga mereka itu kan perguruan tinggi yang memang sudah lebih awal atau lebih duluan mereka buka, artinya lebih terkenal. Nah sekarang bagaimana Balikpapan atau khususnya Uniba ini memperkenalkan diri ke luar sana? Itu kan tantangan itu. Ya, memperkenalkan diri ke luar sana ke perusahaan-perusahaan, meyakinkan ke perusahaan-perusahaan bahwa lulusan Uniba ini juga bisa masuk di sana. Tapi memang sejauh ini yang saya amati harusnya akan ada memang K3 yang dia khususnya di proses. Ya, K3 tentang proses. Misalnya bagaimana K3 tentang kilang. Nah, itu mungkin adik-adik di sini untuk mata kuliah itu mungkin kurang atau enggak ada. Kita masih belajar tentang bagaimana mengatur orang kan kalau di sini, keselamatan pekerja. Tapi keselamatan proses di sini tidak ada, mungkin enggak ada. Nah ini juga, ini mungkin juga bisa menjadi masukan sehingga nanti lulusan di sini juga bisa diterima di K3 proses, K3 kilang gitu Pak. Iya, K3 proses itu contohnya di kilang. Jadi kan kita nggak pernah belajar itu namanya proses safety management PSM misalnya. Nah, karena di kilang itu kan ada aspek keselamatan memang yang harus benar-benar di sana concern. Lebih teknis kalau di sana ya, lebih teknis. Nah, kalau K3 yang kita pelajari di sini itu kan lebih ke keselamatan orangnya seperti itu, occupational health lah and safety itu bukan. Oke, baik Pak. Seperti itu. Mungkin terakhir nih Pak,
sebelum terakhir lah, sejauh mana progres K3 di Balikpapan, Pak? Menurut Bapak? Ya, jadi kalau saya ditanya sejauh mana progres K3 di Balikpapan, boleh dibilang sangat bagus. Karena apa? Pertama, di Balikpapan ini kan banyak berkantor perusahaan-perusahaan migas, perusahaan tambang yang memang mereka sudah concern di bidang K3. Nah, dan mereka perusahaan-perusahaan itu juga mempunyai kepedulian kepada lingkungan di Balikpapan. Mereka sering mengadakan misalnya kegiatan-kegiatan yang penyuluhan dan sebagainya. Itu juga sudah saya lihat juga sudah menjamah ke perkampungan-perkampungan. Lihat saja di beberapa titik pasti ada di sana. Misalnya CSR dari PT ini, ya, mereka membuat taman. CSR dari PT ini, kebetulan saya beberapa hari yang lalu jalan-jalan di Mangrove Center Geraha Indah itu, di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi di sana. Dan itu tidak terlepas dari program K3 perusahaan itu. Makanya kalau ditanya sejauh mana progresnya di Balikpapan sangat bagus. Belum lagi di kepemimpinan wali kota yang ada di Balikpapan, mereka juga mempunyai program. Setiap tahun ada kegiatan, kemudian didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan K3. Sehingga gaungnya kalau di Balikpapan saya rasa sangat bagus, lebih terasa. Coba maksudnya jalan-jalan di kota lain, mungkin di bulan K3 itu nggak pernah tahu apa ya. Tapi kalau bulan K3 bulan K3 di Kota Balikpapan, jalan ke lapangan Merdeka sana sudah ada banner itu. Iya, Pak. Ada di mana-mana ada banner. Seperti itu. Jadi perkembangannya kalau di Balikpapan sangat bagus seperti itu. Pesan-pesan terakhir nih, Pak. Kenapa kita harus masuk K3 tuh, Pak? Untuk para mahasiswa baru nanti misalkan mau masuk, Pak. Kenapa kita harus masuk K3, kelebihannya apa, manfaatnya apa, Pak? Boleh jelasin, Pak? Siap. Ini pertanyaannya agak mengapa kita harus masuk K3 kan itu ya. Jadi gini, kalau saya ditanya jawaban pribadi nih ya, K3 ini kan pekerjaan yang mulia, Mas ya. Ya enggak? Kita ngingetin orang, memperhatikan orang supaya orang enggak celaka. Tapi kadang orang kalau kita ingetin marah, kiranya kita benci, kita cari muka dan sebagainya kan. Padahal enggak, kita sayang. Itu pertama, mengapa kita harus kita kuliah K3? Pekerjaannya sangat mulia itu. Kemudian kedua, K3 itu bisa kita aplikasikan di mana saja. Jadi di setiap kegiatan itu kita bisa aplikasikan di tempat kerja, di rumah, di tempat ibadah, di jalan, itu butuh K3 semuanya. Nah, yang terakhir tentunya kalau memang kita ingin berkecimpung lebih jauh, tentunya kita ingin mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan K3. Dan di K3 sendiri sebenarnya prospeknya sangat bagus, mulai dari level terendah sampai level yang tertinggi itu ada. Bahkan sekarang kalau di proyek TA misalnya, kan itu sudah ditentukan di TA itu. Sekian puluh orang harus ada satu safety man, kan gitu. Kalau nggak salah 15 atau 20 orang pekerja. 20 sampai 25 ya, itu sudah harus ada safety man-nya itu. Nah, itu di sana memang K3 dibutuhkan seperti itu. Belum lagi di perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan migas itu juga berarti di setiap perusahaan itu butuh K3 gitu, Pak? Harusnya seperti itu. Karena sudah ada regulasinya, tinggal bagaimana perusahaan itu membuat kebijakan. Ini ada posisi K3 yang fungsinya untuk memonitor, mengimplementasikan K3 di tempat kerjanya. Baik, Pak. Berarti jawaban dari itu prospek kerja K3 terutama untuk mahasiswa K3 yang ingin masuk Universitas Balikpapan di jurusan K3 itu sangat bagus pekerjaannya nanti, karena di setiap perusahaan membutuhkan K3 serta K3 di Balikpapan, terutama PT-PT di Balikpapan sudah banyak yang membutuhkan jasa K3 itu, Pak ya? Iya, betul.
Dan juga apakah benar ini Pak, jurusan K3 itu bisa dibilang jurusan yang gajinya lumayan tuh Pak ya? Atau gimana itu Pak? Jadi kalau pendapatan itu kan relatif ya, gaji itu relatif, tapi tinggal bagaimana kita itu menyukai atau menyayangi profesi itu. Kalau kita memang sudah suka dengan profesi itu, artinya ya memang pendapatan atau gaji itu penting, tapi kita suka dulu profesi itu ya. Ya dengan berjalannya waktu kita buktikan saja. Kita buktikan bahwa kita bisa kontribusi dengan perusahaan, tentu perusahaan juga akan memberikan imbalan yang sewajarnya. Baik Pak. Gitu. Kalau saya tanya balik, boleh nggak ini ya? Boleh, pasti sih. Masnya kenapa dulu kuliah K3? Ayo. Saya karena kakak sih Kak. Nah ini karena kakak. Di sini. Oh gitu. Jadi kayak bagus gitu K3, prospeknya bagus. Dan gajinya juga lumayan sih Bang. Iya gitu, karena kakak dan karena gaji ya. Jadi ya masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda-beda, tapi intinya ketika kita sudah terjun di K3 jangan setengah-setengah. Kita harus fokus terus tambah pengetahuan, kualifikasi, kompetensi sehingga kita bisa diakui di dunia industri. Seperti itu Mas. Oh ya Pak, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kan sekarang banyak training atau praktek safety yang diadakan di luar tuh Pak. Yeah. Dan mendapatkan sertifikat. Salah satunya masuk perusahaan sebagai orang K3 umum. Sebenarnya ini Pak, sertifikat yang kayak gimana sih Pak? Yang diterima atau diverifikasi sama pemerintah? Kan ada yang namanya sertifikat BNSP dan lain-lain. Nah yang diterima pemerintah itu seperti apa aja Pak? Baik, kita kembali dulu. Sebenarnya kalau mau mengikuti aturan, training atau pelatihan itu kan menjadi tanggung jawab perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja. Contoh, ahli K3 umum itu sebenarnya bukan untuk orang yang nganggur. Ahli K3 umum itu untuk orang yang sudah bekerja. Jadi ketika Masnya sudah bekerja di satu perusahaan, karena perusahaan itu kan wajib menerapkan, dia ada P2K3 namanya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, sekretarisnya itu ahli K3. Ya, salah satunya ahli K3 umum tadi. Iya, Pak. Nah, perusahaan itulah yang mengajukan ke lembaga training atau ke kementerian, tapi melalui lembaga training untuk ditreningkan ahli K3 umum. Itu. Tapi bagaimana Pak? Ada BNSP, ada benar. Ya. Jadi sebenarnya secara aturan dua-duanya bisa digunakan. Tinggal di mana di lokasi kerja itu dibutuhkan. Tapi intinya semua regulasi kalau terkait dengan ketenaga kerjaan ya dari Kementerian Tenaga Kerja, contohnya ahli K3 umum tadi. BNSP sekarang juga dibutuhkan, di dunia industri juga dibutuhkan. Bahkan sekarang kalau untuk penunjukan kayak kami ini, kami di BKI mengajukan penunjukan sebagai lembaga inspeksi. Nah itu dipersyaratkan nanti personilnya harus sudah ikut, misalnya yang diajukan apa, lembaga inspeksi apa, inspeksi bejana tekan misalnya, inspeksi pesawat angkat angkut misalnya, inspektornya sudah harus disertifikasi oleh BNSP. Ternyata seperti itu. Artinya apa? Mau yang yang dari kementerian, yang mau dari BNSP, semuanya bisa diterima. Bisa diterima. Iya, bisa diterima. Berarti jawabannya bisa diterima nih Pak ya? Bisa diterima. Oke. Ya mungkin itu aja Pak. Berarti untuk para mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Balikpapan, bahwa K3 itu sangat penting teman-teman. Yang penting kita cinta dulu Pak ya. Cinta dulu. Cinta, peduli. Ya, karena pekerjaan mulia itu salah satunya K3. K3, iya. Dan pekerjaan mulia serta juga pekerjaan yang cukup dibenci oleh pekerja lainnya. Karena kita menegurnya Pak ya. Menegur ya. Dan manfaatnya juga pekerjaan ini bisa diaplikasikan di mana saja. Yeah. Selanjutnya pekerjaan K3 ini prospek kerjanya banyak di mana aja, terutama di Balikpapan karena lagi bangun-bangunnya perusahaan-perusahaan terbaru. Yeah. Baik, mungkin itu saja Pak
Terima kasih telah datang di podcast kami, Pak. Sama-sama, ya. Semoga di lain kesempatan masih bisa kita sharing karena K3 ini terus berkembang, K3 terus mendapatkan challenge ya, tantangan, karena kedepannya tentu dunia industri juga berkembang, yang mungkin saat ini ya, mungkin ada tambahan, Mas. Iya, Pak. Kalau boleh saya bilang, saat ini kan K3 yang kita tangani ini yang K3 yang masih manual, belum yang digital. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang contoh saja kalau di perusahaan-perusahaan jasa yang sudah online itu bagaimana aturan K3-nya itu kan belum ada regulasinya. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa nanti juga belajar di situ. Bagaimana sih K3 yang sudah era berapa tadi ya? 4.0, 5.0 dan sebagainya, itu teman-teman nanti harus adaptif itu. Nggak boleh terkungkung atau sudah cukup puas dengan yang sekarang ini, kuliahnya K3 ini. Oh, gitu, Pak. Harus berkembang terus karena kedepannya mungkin K3 juga akan ikut mau tidak mau yang seperti tadi, digitalisasi tadi. Seperti harus lebih canggih lagi K3. Lebih canggih lagi, iya. Dan lain-lain tuh, Pak, ya. Iya, bagaimana mengatur, contoh saja yang sekarang ojol itu bagaimana mereka regulasi mengatur tentang keselamatan si pengendaranya dan sebagainya. Ojol itu kan lagi ya. banyak itu, Pak. Siap. Iya. Seperti itu, Mas. Oke, baik, Pak, itu aja. Terima kasih. Terakhir, Ada pantun lagi mungkin? nanti, Pak. Ini mau kasih penghargaan untuk Pak Basori. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja podcast di episode pertama ini yang bertemakan introduksi K3. Next episode kedua dan podcast-podcast lainnya kami akan menayangkan tema-tema terbaru. Jadi untuk teman-teman stay tune dan lain-lain. Terima kasih. Pantun lagi nih, Pak. Silakan. Ada cakepnya nggak ini nanti? Iya, harusnya cakep. Cakep gitu kan. Ya. Matahari terbit pagi hari. Cakep. Menyinari kulit wajah berseri. Cakep. Jika ada waktu jumpa lagi, cakep. mari kita berfoto selfie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.